Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar pada tutorial hosting ya. Jika di video sebelumnya saya membahas terkait apa ini maksud dengan hosting antara website dan domain, pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan registrasi dan pembuatan layanan hosting ya menggunakan Niaga Hoster ya. Nah, kebetulan di Niaga Hoster itu punya diskon ya 75%, dimana kita sudah dapat hosting dan kita bisa dapat bonus domain dan SSL ya untuk HTTPS, dan kita bisa mendapatkan promo menarik ya. Dengan cara itu teman-teman mungkin bisa cek video saya sebelumnya ya. Di video saya sebelumnya itu ada link. Di sini teman-teman mungkin akan dapat semacam promo potongan harga ya sebesar 75% dan bisa menggunakan kode kupon ya. Jadi caranya kita klik di link yang ada di postingan saya sebelumnya. Selanjutnya kita pilih sekarang. Kita akan coba pilih hosting. Di sini ada banyak pilihan hosting ya, ada termurah, ada diskon 34%, ada diskon 75% dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba pilih yang lagi diskon ya, yang best seller kita pilih personal. Oke, di sini paket hosting. Kalau paket hosting personal itu kita bisa dapat gratis domain. Oke, di sini selanjutnya kita bisa tentukan domain kita ya. Misalnya walidumar ya .com. Kita coba cek domainnya apakah tersedia. Oke, dan ini gratis ya. Kalau di layanan hosting lain itu harusnya kita bayar ya. Selanjutnya kita tambahkan ke chart. Oke, setelah itu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan script atau fitur tambahan ya. Ada fitur tambahan, kita bisa auto install untuk layanan WordPress, atau kita ingin pakai layanan SSL-nya. Di sini kita bisa lanjut. Oke, selanjutnya kita tinggal gunakan kupon yang ada di sini ya. Kita tinggal copy, terus kita tinggal paste di sini, gunakan, nanti akan dapat potongan harga ya. Selanjutnya kita tinggal pilih ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembayaran, kita disarankan untuk melakukan registrasi dulu ya. Misalnya kita daftar dulu ya menggunakan email. Oke, kita masukkan kode posnya. Kita daftar ya. Kita pilih mau transfer via apa ya, misalnya kita pakai BNI, terus kita daftar dan check out. Jadi semudah itu ya kita bisa melakukan proses registrasi. Nah, selanjutnya kita bisa cek di email kita ya, harusnya sudah ada email dari Niaga Hoster ya untuk informasi pembayaran ya. Oke, sudah ada email. Selamat datang. Oke, terima kasih telah mendaftar. Oke, nah kita tinggal melakukan proses pembayaran dan otomatis layanan hosting kita itu akan aktif ketika kita sudah menyelesaikan proses pembayaran. Nah, di sini jika kita sudah selesai pembayaran, tinggal masuk di member area. Oke, biasanya di sini ketika kita sudah sini tanya lengkapi data diri.
Oke, tahunnya mungkin kita setting ya. Dari mana pertama kali nge-hoster? Dari YouTube. Oke, wira swasta. Oke, ini survei ya. Kita bisa isi. Oke, nah di sini tinggal kita bisa lihat tagihan. Di sini layanan kita belum aktif ya. Nah, di sini masih berstatus pending ya. Jadi kita tinggal melakukan proses pembayaran dan secara otomatis kita akan layanan hosting kita akan otomatis aktif. Oke, selanjutnya setelah kita tadi membawakan tutorial untuk proses registrasi dan proses menggunakan kupon diskon ya, promo diskon, sehingga kita bisa mengaktifkan. Di sini saya sudah punya contoh website yang sebelumnya sudah saya registrasikan dan ini sudah aktif dan ini jatuh temponya ya. Kalau yang tadi kan masih status pending ya, ini sudah aktif, kita bisa akses ya. Kalau kita buka di Wallet Umar, wallet.web.id. Jadi kalau yang walletumar.com tadi itu belum kita proses ya, karena itu hanya sebagai contoh saja bagi teman-teman. Ini websitenya sudah aktif. Kita tinggal cara manajemen websitenya sebenarnya sangat mudah sekali ya. Tinggal kita kelola hosting. Oke, di sini ada hosting, kelola. Nanti akan masuk ke panelnya ya. Oke, ini panelnya sangat mudah sekali. Di panelnya ini ada detail, ada informasinya. Oke, ada cPanel, ada WordPress Management. Oke, kita mau install WordPress-nya secara otomatis di wallet.web.id. Kita bisa ganti password di sini, domain, ya. Kita bisa ubah domain dan lain sebagainya. Kita bisa unblock IP address. Nah, kita akan fokus ke cPanel-nya ya. Nah, di cPanel-nya misalnya kita ingin mengupload sebuah file ya. Ya, jadi di sini sudah disediakan fitur file manager ya. File manager. Nah, di sini kita bisa melakukan manajemen file pada layanan hosting kita ya. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa buat file baru atau kita bisa upload file. Tinggal kita browse saja. Oke, sudah terupload. Kita back. Kita coba akses ya. /pp.jpg. Oke, bisa ya. Jadi terupload dengan baik. Selanjutnya kita itu fungsi file manajernya kita bisa hapus. Oke, kita bisa ngedit. Oke, kita bisa edit secara online ya. Oke. Selanjutnya itu untuk file. Jadi file manager itu untuk manajemen file pada hosting. Terus ada fitur email account. Kita bisa buat mail servernya ya. Misalnya kita ingin buatkan user untuk emailnya, misalnya admin. Terus passwordnya apa? Oke. Terus kita create. Nah, itu otomatis emailnya sudah dibuat ya. Oke. Kita bisa cek email. Oke, ini emailnya bisa diakses. Kita open. Oke, sudah masuk email ya. Oke, sudah jalan. Di fitur lainnya ada WordPress, ada cron untuk penjadwalan. Kita bisa tambahkan add-ons. Nah, yang paling banyak digunakan itu subdomain ya. Ketika kita ingin buat subdomain untuk web kita, misalnya kita ingin buat
blog ya. Nah, itu otomatis dibuatkan dokumen rootnya. Kita tinggal create. Oke, sudah dibuatkan ya blognya. Setelah itu harusnya kita bisa akses. Oke, masih belum ada ya, belum ada isinya. Caranya tinggal kita masukkan file index di dalamnya. Oke, kita masukkan file index, kita edit. Di sini kita tinggal ketikkan testing subdomain. Kita save. Harusnya blog.wallet.web.id. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa buat subdomain. Kita bisa buat file di dalamnya. Untuk fitur cPanel lengkapnya bisa langsung masuk ke cPanel. Ini sangat banyak sekali fitur ya. Untuk pembahasan detailnya teman-teman bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya ya. Selain fitur subdomain yang paling banyak digunakan itu MySQL database, ada phpMyAdmin untuk manajemen database-nya ya. Oke, ini untuk backup data, untuk backup database, untuk install layanan WordPress. Oke. Misalnya kita ingin install WordPress di subdomain kita ya, kita tinggal hapus dulu ya isi dari blog indeksnya, kita hapus. Oke, kita skip. Nah, jadi kita akan install WordPress secara otomatis. Judul websitenya misalnya belajar blog bersama. Terus adminnya ya, adminnya misalnya oke, tinggal install. Oke, kita tinggal tunggu ya. Harusnya di dalam file ini sudah ada WordPress-nya ya, dan tampilannya harusnya sudah berubah. Oke, secara otomatis ya fitur untuk instalasi WordPress-nya, kita masuk ke admin, wp admin untuk WordPress-nya, kita tinggal login. Nah, ini harusnya sudah masuk ke dashboard ya. Kita bisa posting. Oke, kita bisa posting di sini. Kita buat tulisan dan lain sebagainya ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk manajemen web menggunakan layanan yang ada pada Niaga Hoster ya. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin buat website ya untuk UMKM, untuk usaha kecil menengah, untuk teman-teman yang ingin buat web untuk perusahaannya dan personalnya, silakan order hosting pada Niaga Hoster, karena di Niaga Hoster ada diskon ya, ada diskon 75% dan kita bisa dapat hosting dan domain ya, plus sertifikat SSL-nya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.